Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dengan nikmat-nikmat ini kita masih bisa mengumpulkan amal-amal sebagai bekal di perjalanan kita yang panjang nanti di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab yang berkah ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan di pembahasan yang lalu kita masih ada di bab bayanu kathrati turuqil khair, penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sudah sampai kepada hadis ke-18 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Kita langsung bacakan saja matan dari hadis yang disebutkan oleh beliau. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Ats-tsamin 'ashar an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah." Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis 18 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan suatu kalimat yang ringkas, penuh dengan faedah, yaitu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang ma'ruf adalah shadaqah. Di sini al-ma'ruf dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini bisa kita bagi jadi dua. Ada al-ma'ruf yang mana dia termasuk ibadah.
ada kebaikan, ya biasanya kita artikan al-ma'ruf ini dengan kebaikan. Ada yang termasuk kepada ibadah, yaitu hal-hal yang diketahui di dalam syariat tentang kebaikannya. Ya, hal-hal yang diketahui di dalam syariat tentang kebaikannya. Artinya syariat kita, ya, melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang perkara tersebut bahwasanya itu adalah kebaikan, yang mana berarti itu juga merupakan ibadah. Disebutkan secara lugas dalam syariat bahwa itu kebaikan. Ini jenis al-ma'ruf yang pertama, jenis kebaikan yang pertama. Yang kedua, yang termasuk juga al-ma'ruf adalah apa-apa yang dikenal oleh manusia sebagai suatu kebaikan. Ya, apa-apa yang dikenal manusia sebagai suatu kebaikan. Dan ini biasanya akan terkait dengan apa? Muamalah seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Ya. Ketika manusia secara umum mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik, suatu kebaikan, maka ini juga dinamakan al-ma'ruf. Ya, contohnya misalkan berbuat baik kepada orang lain dengan harta. Ya, si A dengan hartanya dia berbuat baik kepada orang lain, ya, entah memberinya hadiah, menolong urusan dia dengan harta dia, atau misalkan dengan kedudukan yang dia miliki dia menolong orang lain, ya, ala kulli hal, apa saja yang dikenal manusia sebagai suatu kebaikan, ya, karena memang fitrahnya dia mengatakan hal tersebut, maka itu juga termasuk al-ma'ruf, ya. Dan lafaz ma'ruf di dalam hadis ini mencakup dua jenis kebaikan ini. Ya, mencakup dua jenis kebaikan ini, lafaz ma'ruf dalam hadis. Ya, baik itu kebaikan yang secara jelas disebutkan di dalam syariat baik dari Al-Qur'an ataupun hadis, ataupun memang kebaikan yang secara adat, secara kebiasaan orang-orang menganggapnya sesuatu yang baik. Ya. Dengan fitrah mereka yang telah Allah ciptakan mereka di atas hal tersebut, ya. Meskipun misalkan tidak disebutkan secara lugas di dalam syariat. Nah, maka setiap kebaikan baik jenis pertama ataupun jenis kedua masuk dalam hadis ini bahwasanya dia adalah sedekah. Ya, dia adalah sedekah. Termasuk dalam al-ma'ruf, misalkan, ya, kita sebutkan di antara contoh-contohnya, sebagaimana sebagian ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Di antara kebaikan atau al-ma'ruf, misalkan kita menemui saudara kita sesama muslim dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang ramah, ya, tidak cemberut, ya, tidak suram gitu, ya. Ini kebaikan dan bahkan ini ditetapkan dalam syariat juga.
Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, ya, dia mengatakan, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ya, artinya janganlah sekali-kali kalian meremehkan, menganggap kecil suatu perbuatan baik, meskipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan wajah yang ramah gitu ya, bukan wajah yang suram, galak, sedih misalkan, ya, tapi berseri-seri, ya, berseri-seri. Dan ini sebuah kebaikan, ya. Dan sebagian orang, ya, ada yang mereka sudah terbiasa dengan hal ini, masya Allah, ya. Jadi kemana-mana menemui siapapun wajahnya cerah berseri-seri gitu ya, masya Allah. Ya, jadi kalau wajah cerah berseri-seri, kita kalau ketemu saudara kita wajahnya cerah berseri-seri, ya, dari jauh pun kita udah senang tuh, walaupun belum lihat wajahnya, karena memang orang ini biasa wajahnya bersemangat, berseri-seri, ramah gitu ya, ceria. Nah, seperti itu. Ya, kita belum lihat wajahnya, dari jauh kita tahu itu si fulan, kita sudah senang itu ketemu dia. Ya. Apalagi ketika sudah ketemu, ngelihat wajahnya dan seperti biasa dia ceria gitu ya. Adahnya, kebiasaannya. Dan ini suatu kebaikan ini. Ya, suatu kebaikan. Dan sebagian orang masih belum bisa membiasakan hal ini, ya. Default wajahnya itu suram gitu ya. Banyak masalah gitu. Ya, banyak masalah. Setelan awalnya suram gitu ya. Ada sebagian yang seperti ini, mungkin banyak masalah, ya, atau hal yang lain. Yang jelas, ya, siapa yang bisa mempraktekkan hal ini, ya, dia berusaha, ya, menemui saudaranya ketika bertemu dengan saudara ini maksudnya saudara sesama muslim, ya, bukan hanya terbatas saudara kandung, enggak, tapi saudara sesama muslim maksudnya. Ya, kalau ketemu berusaha wajahnya cerah, berseri-seri, ya, ceria gitu ya, ramah, meskipun punya masalah, ya. Ya, siapa yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Kita hidup di dunia, nggak ada orang di dunia bahagia terus, ya, mesti ada masalahnya. Cuma bedanya ada yang menampakkannya, ada yang menyembunyikannya. Nah, ya. Jadi bertemu saudara kita sesama muslim dengan wajah yang ramah, berseri, ya, ini adalah suatu kebaikan, ya. Dan ini membuat senang saudara kita. Ya, siapa di antara kita yang nggak senang ya kalau ketemu orang wajahnya cerah, ya, berseri-seri, bersinar. Ya. Dia ceria dan cerianya nular ke kita, benar nggak? Mungkin kita juga lagi ada masalah, tapi karena ngelihat wajah saudara kita berseri-seri gitu ya, ceria gitu, ramah, kita juga senang. Berkurang sedikit beban pikiran kita, nah, gitu. Teralihkan dengan wajah berseri-seri saudara kita, gitu ya. Sahih, benar ini. Ya, bukan cuma teori seperti ini. Ya, jadi betapa mudahnya tuh. Cuma tinggal pasang muka yang ramah berseri sudah. Itu sebuah kebaikan. Itu sedekah. Ya. Begitu juga misalkan di antara al-ma'ruf, kebaikan,
berkata-kata yang baik dan lembut. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini adalah salah satu perintah, ya. Allah perintahkan ini kepada Bani Israel, ya, asalnya. Dan tentu saja ini termasuk bagian dari syariat kita, yaitu berkata-kata yang baik. Ya, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan para ulama menjelaskan perkataan yang baik, kata-kata yang baik, al-qaulul hasan, ini mencakup dua hal. Perkataan yang baik mencakup dua hal. Yang pertama adalah baik dari segi caranya. Ya, ini cara kita menyampaikan kata-kata tersebut. Ya, bicaranya dengan lembut, ya, tidak membentak-bentak, wajah ramah. Ya, ini cara. Ini baik dari segi cara, ini yang pertama. Dan baik juga dari sisi isi kata-katanya, maknanya. Ya, isi kata-katanya juga baik. Artinya isinya jujur, bermanfaat, ya, seperti zikir misalkan atau nasihat. Ya, isinya itu nasihat kepada saudara kita, perkataan yang jujur, ya, bukan fitnah, bukan juga ghibah isi perkataannya tersebut. Jadi perkataan yang baik mencakup baik dari sisi caranya, cara menyampaikan perkataan tersebut, dengan lemah lembutkah itu, tidak membentak, tidak kasar, wajah yang ramah, berseri-seri, ya. Kemudian baik dari sisi isi perkataan tersebut, ya, jujur, tidak dusta, berupa nasihat, ya, mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar. Nah, ini adalah baik dari sisi isi perkataan tersebut, ya. Ini berkata-kata yang baik dan lembut, ya. Dan kita setiap hari mesti kita ngomong, ya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari lisan kita ini hendaknya kita pilih, hendaknya kita pikirkan bagaimana caranya mengatakannya. Dan dengan begitu jadilah dia sebuah kebaikan. Ya, jadilah dia sebuah sedekah. Ya. Kadang kalau kita nggak menyadari hal ini, ya namanya juga ngomong gitu, ya. Setiap hari orang ngomong, kadang orang nggak peduli dengan isi perkataan dia, bagaimana dia menyampaikan perkataannya tersebut. Dan ini adalah celah bagi syaitan untuk menimbulkan apa? Perselisihan antara orang, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara tetangga dengan tetangganya, ya, saudara dengan saudaranya. Ya, karena itu ini termasuk kaidah di dalam Al-Qur'an ini. Ya, tadi firman Allah yang kita sebutkan, wa qulu lin-nasi husna. Ya, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, kita pilih, ya, kata-kata yang baik ketika berbicara, bermanfaat isinya, baik juga cara penyampaiannya. Maka itu menjadi apa? Kebaikan itu menjadi pahala bagi kita. Ya. Itu menjadi ketentraman. Ya, bayangkan dalam suatu keluarga misalkan, ya, semua anggota keluarga tersebut kalau berkata-kata, kata-katanya baik-baik. Ya, kita bayangkan dulu tuh ketika suami berkata-kata kepada istrinya, kata-katanya baik.
dipilih caranya yang baik, dipilih isi perkataannya yang baik. Ketika istri berkata kepada suaminya juga, dipilih bukan cuma isi perkataannya saja yang dipilih, diksinya, kata yang terbaiknya apa, tapi juga cara menyampaikan kepada suaminya, ya, dengan penuh perhatian, misalkan, dengan penuh kehadiran, misalkan, ya, anak kepada orang tuanya, ya, bagaimana dia berbicara, dipilih kata-kata yang bagus, dipilih cara penyampaiannya yang baik kepada orang tuanya. Begitu juga orang tua kepada anaknya. Gimana nggak tentram coba seandainya semua orang seperti ini, ya, dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga mempraktekannya, sebuah masyarakat menjadi luar biasa itu idealnya. Ya. Cuma dari apa? Perkataan yang baik. Ya, perkataan yang baik. Ini juga al-ma'ruf. Termasuk juga misalkan sebagaimana disebutkan contohnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, mendoakan kesembuhan kepada yang sakit. Ya, mendoakan kesembuhan kepada yang sakit ini juga kebaikan juga. Ya, kebaikan juga. Ya, semoga Allah segera menyembuhkanmu. Ya, syafakallah syifaan ajila. Ya. Menganggap ringan sakitnya. Insyaallah ini sakit yang ringan, insyaallah akan segera sembuh. Ini antum ucapkan kepada seorang yang sakit, kira-kira membahagiakan dia enggak tuh? Kira-kira membahagiakan. Walaupun misalkan ternyata kenyataannya ini sakit emang agak berat sebenarnya. Tapi kalau kita katakan ya maksudnya lebih ringan, semoga lebih cepat sembuh, semoga penyakit ini ringan, insyaallah akan segera sembuh. Ya, mudah-mudahan jadi lebih ringan dari sebelumnya, walaupun kenyataannya itu memang penyakit yang berat misalkan. Ya, ini perkataan yang baik juga, ya, mendoakan kesembuhan kepada orang yang sakit. Yang kadang ini juga kita sepelekan, ya, ada tetangga kita yang sakit misalkan, ya. Ya, kita jenguk dia, ya, doakan dia kesembuhan, hibur, ya, itu kebaikan semuanya. Ya, sedekah itu. Jadi sedekah tidak mesti dengan harta, sebagaimana anggapan sebagian kita. Sebagian kalau mendengar kata sedekah langsung mereka tertuju, aduh saya nggak bisa karena nggak punya harta. Dianggap sedekah itu hanya dengan harta saja. Ya, hanya dengan harta saja. Enggak, salah, ya. Setiap kebaikan itu sedekah, setiap kebaikan. Setiap kebaikan itu sedekah. Di antara al-ma'ruf juga contohnya adalah membahagiakan orang lain. Ya, membahagiakan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ahabbun nas ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ya, memasukkan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Au takshifu anhu kurbah, atau mengangkat kesusahan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya
min an a'takif fi hadzal masjid, yakni al-Masjidil Madinah, yakni Masjidil Madinah syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan penuh. Maksudnya adalah masjid apa? Masjid Nabawi maksudnya. Bayangkan tuh, ya. Ini kita rasapi hadis ini nih. Ini hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Tabrani. Ya. Berjalan bersama saudara, ya. Ini Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan, apapun keperluannya itu. Ya, untuk suatu keperluan. Apapun itu keperluannya. Ini lebih aku cintai daripada beriktikaf selama sebulan penuh. Ya, bayangkan. Barangkali kadang misalkan ada saudara kita yang hendak minta ditemani untuk membeli suatu keperluan dia ke pasar misalkan. Ya. Dia berat kalau pergi sendirian. Mungkin kurang aman atau mungkin hal-hal yang lainnya. Kita temani. Bayangkan ini lebih disukai oleh Nabi SAW daripada beriktikaf. Ini ladang pahala ini kita membahagiakan orang lain, menemani keperluan saudara kita misalkan. Ya. Ini coba nemani loh ini. Ya, belum tentu kebutuhannya terpenuhi. Ya, ini cuma nemani ini. Ya. Cuma nemani, bayangkan. Lebih disukai oleh Nabi daripada iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Ya. Kelihatannya remeh, ya. Kelihatannya remeh. Ya kadang kita kan kalau Masya Allah ya bisa beriktikaf di Masjid Nabawi, luar biasa. Ya, luar biasa memang pahalanya, luar biasa. Tapi jangan juga remehkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya kadang kita melihat kebaikan-kebaikan itu cuma kebaikan yang besar-besarnya saja. Ya. Berumroh, ya, haji, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat. Kita kadang-kadang abai atau lalai dengan kebaikan-kebaikan yang kecil, yang padahal ini bisa jadi pundi-pundi sumber-sumber ladang-ladang amal kita tuh. Ya. Hal-hal di keseharian kita. Tiap hari kita ketemu. Cuma kadang kita abai. Kita nggak tahu ilmunya atau tidak membiasakan bisa jadi. Kita tahu itu kebaikan, cuma ya itu mah kebaikan kecil, ngapain sih? Nah, gitu. Kadang-kadang kita abai. Padahal keberadaan kita di atas muka bumi ini tujuan utamanya apa? Ibadatullah, beribadah kepada Allah. Mengumpulkan amal-amal saleh itu. Ya, mengumpulkan amal-amal saleh. Harusnya ini ya kalau kita benar-benar sadari tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi ini, kita nggak akan melalaikan amal-amal seperti ini ya. Contoh misalkan membahagiakan orang lain, contoh lainnya apa? Tadi disebut misalkan sudah beberapa tadi disebut ya. Membuat orang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utang orang lain. Bayangkan siapa yang nggak suka, ya. Ya. Orang kalau punya hutang itu punya beban dia, nggak tidak menghadapi hari itu dengan benar-benar luar biasa bebas gitu ya. Ada beban di pundaknya. Ya.
karena sebab hutang-hutangnya tersebut. Ya. Menghilangkan rasa lapar orang lain. Termasuk tadi menemani kebutuhan saudara kita. Kita temani aja dia untuk menyelesaikan hajahnya, keperluan dia. Ya, luar biasa. Contoh lainnya misalkan membahagiakan orang lain, kita misalkan seorang suami bisa memuji masakan istrinya misalkan. Ya. Ngucapin terima kasih, ya. Puji masakannya dengan tulus ya, jangan main-main gitu. Ya, ya walaupun agak keasinan dikit nggak ada masalah ya. Ya. Kurang bumbu sedikit nggak ada masalah, puji dengan tulus gitu. Itu sudah hasil usaha istri kita masak selama 2 jam tuh. Ya, mungkin 3 jam sama cuci piringnya sih. Ya kan? Kita puji dengan tulus. Ya, itu bahagia itu. Bahagia nggak kira-kira ibu-ibu? Hah? Bahagia. Ya. Bahagia. Kita ingat-ingat lagi tuh kapan kita terakhir kali muji masakan istri kita ya. Senang. Ya, mungkin nggak diperlihatkan secara terang-terangan senangnya istri itu kalau dipuji masakannya. Di dalam hatinya senang. Ya. Besok-besoknya tambah rajin dia masak insya Allah. Ya. Pulang dari kerja misalkan, kita kalau punya sedikit lebih harta, kita berikan jajan, ya, jajanan makanan untuk orang di rumah. Yang simple aja. Ya nggak usah pikir yang heboh-heboh gitu ya. Kalau memberikan atau bawa oleh-oleh pulang ke rumah, apa biasanya yang simple di sini di Batu Jajar? Hah? Cilok, tuh, cilok. Hah? Apalagi cilok selain cilok? Cireng. Semuanya aci semua ini. Ya. Roti bakar, ya. Batagor. Hatta meskipun cuma es krim misalkan. Es krim harga 2.500, beli 2 buat antum sama istri antum. Goceng gitu ya, 5.000. Ya. Udah, itu juga insya Allah senang orang di rumah juga ya. Buat anak-anak permen misalkan ya. Tapi jangan tiap hari ya, permen terus nanti sakit ya. Jajanan-jajanan. Kemudian diantara bentuk atau contoh membahagiakan orang lain juga misalkan ya, mendengarkan cerita anak-anak kita misalkan ya, ataupun mendengar cerita pasangan kita ya, baik cerita suami kepada istrinya atau cerita istri kepada suaminya ya, dengan perhatian yang penuh ya, tanpa main HP misalkan ya. Nah, ini senang nggak kira-kira? Ya, senang. Ya, ini kadang fitnahnya kita ini adalah gadget ini ya, HP. Kemana-mana dibawa HP-nya. Sambil ngobrol, sambil pegang gadget juga. Ya, kadang ngobrol lisannya saling ngobrol, tapi matanya ke gadget dua-duanya. Repot ini. Ya, nggak hadir secara penuh. Jadi fitnah ini. Ya, menjadikan hubungan di dalam rumah tangga menjadi hambar, ya, menjadi renggang. Gara-gara apa? Gara-gara gadget ini. Kalau kita nggak bisa manage dengan baik, ya, harus di manage ini. Apalagi
para suami ya, sebagai kepala keluarga harus bisa, harus sigap, berani untuk apa? Mengatur, ya, mengatur. Ketika sudah mulai tidak bagus kondisi, tegur atau musyawarahkan bagaimana jalan yang bagus, misalkan tentang penggunaan gadget, smartphone. Ya, betul. Ini bisa jadi penyebab apa kita katakan hambarnya rumah tangga, ya. Renggangnya hubungan antara suami istri. Kalau nggak diatur dengan baik, ya repot. Kemana-mana dipegang HP-nya, ngobrol nggak ditatap wajahnya, ya mungkin nggak tahu wajah istrinya udah ada jerawat baru, nggak tahu tuh, gara-gara jarang ditatap gitu ya, jarang ditatap dengan penuh perhatian gitu ya, seperti itu. Jadi mendengarkan ya, ini benar-benar di zaman kita sekarang ini sesuatu yang mahal. Kalau kita mendengar cerita anak-anak kita, dengarkan dengan perhatian yang penuh. Ya, kita taruh handphone kita, ya ketika saatnya di rumah, ya sudah kita di rumah. Benar-benar hadir di rumah, jangan cuma jasmaninya aja, badannya aja di rumah, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, ini nasihat untuk kita semua ya, terutama mungkin para bapak-bapaknya ini, ya para bapak-bapaknya. Nasihat untuk kita semua ya, kalau kita sudah di rumah usahakan ya, walaupun mungkin di sebagian waktu kita nggak bisa ya, ketika misalkan ada hal-hal yang darurat, tapi asalnya kalau kita di rumah ya, sudah kita benar-benar hadir di rumah ya, ngobrol dengan pasangan kita, ngobrol dengan anak-anak kita, tanya keseharian anak kita, tadi belajar apa di sekolah, siapa gurunya, seru apa enggak pelajarannya, dan seterusnya. Hadir sepenuhnya tuh kita sebagai ayah di rumah gitu ya, bukan cuma badannya aja hadir. Sekarang kita kebanyakan seperti itu ya kan, badannya hadir ada di rumah tapi pikirannya kemana-mana, nggak di rumah atau sibuk dengan gadgetnya ya. Jarang ngobrol panjang dengan anak-anak kita, ngobrol yang seru, sambung menyambung ya. Seandainya pun sulit, maka kita harus benar-benar perlu meluangkan apa? Waktu. Diatur waktunya benar-benar ya. Jangan sampai benar-benar nggak ada momen seperti itu ya. Artinya kita berkumpul bersama keluarga kita, hadir dengan perhatian yang penuh gitu ya, bukan cuma formalitas, bukan cuma hadir jasmaninya aja. Contoh misalkan membahagiakan orang lain juga, misalkan ya berkomentar yang baik, yang mendukung, suportif ketika misalkan ada saudara kita sedang punya usaha, punya karya, atau punya keberhasilan kecil, kemudian dia misalkan sengaja posting di medsosnya ya, sudah berikan komentar yang positif. Kalau misalkan antum bermedsos ya, semuanya kayaknya bermedsos ya. Ya, jangan jadikan apa, media sosial itu malah ajang apa, ajang ajang berkomentar buruk gitu ya. Ya, kadang sebagian orang kalau di medsos, masya Allah sangarnya luar biasa tuh ya, ngejek atau satir gitu ya, sarkas, komentarnya nggak bagus, atau ngekritik terus pengennya gitu ya kalau di medsos, padahal di dunia nyata mah nggak seperti itu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan adab-adabnya juga ya seandainya bermedsos ya. Ini contoh-contoh ya, kita sengaja sebutkan karena kadang-kadang kita mungkin karena kesibukan ya keseharian kita nggak sadar akan hal-hal ini. Ini
suatu kebahagiaan yang bisa kita masukkan ke dalam diri saudara-saudara kita, ya pasangan kita, anak kita, orang tua kita, ya. Apalagi orang tua, ya. Sering diajak ngobrol, dihubungi. Kalau nggak bisa ketemu ya lewat telepon, lewat WA. Ya, kadang orang tua itu nggak ngomong memang ya, seringnya seperti itu. Tapi mereka kalau kita nggak sudah berapa lama nggak hubungin mereka, itu sakit hati, itu ada sakitnya, ada keselnya orang tua. Dan kadang seringnya nggak diperlihatkan. Kira-kira si anak berdosa nggak tuh? Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak menghubungi orang tua, dan akhirnya orang tuanya merasa apa, kesal gitu, apa, kesepian, yes, kesepian dicampur kesal gitu ya. Ini kenapa anak saya nggak ngubung-ngubungin gitu? Dosa nggak si anak? Padahal nggak ngapa-ngapain tuh anaknya. Dosa nggak kira-kira? Dosa itu. Namanya durhaka kepada orang tua. Para ulama memberikan setiap gangguan yang muncul pada orang tua karena sebab si anak. Setiap gangguan, bayangkan, setiap gangguan, apapun itu. Termasuk apa? Si orang tua kangen kepada si anaknya, tapi anaknya nggak ngubung-ngubungin. Adabnya tentu saja yang lebih afdol, jelas anak yang ngubungin orang tua, benar nggak? Dosa itu. Kalau seandainya dia nggak ngubungi orang tuanya, kemudian orang tuanya jadi apa? Sakit hati gitu ya. Nah, karena sebab si anak nggak ngubungin. Padahal si anaknya nggak ngapa-ngapain. Ya, harus dijaga benar-benar ya. Termasuk misalkan al-ma'ruf, menyambut tamu misalkan dengan ramah. Ya, kalau kita punya tamu dari tempat yang jauh misalkan, kemudian mampir ke rumah kita, maka disambut dengan ramah, ya, berikan hidangan terbaik kita kalau bisa, ya. Nah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang tamu-tamu yang mana mereka adalah para malaikat sejatinya, ya, tapi datang sebagai tamunya Nabi Ibrahim, ya, dalam wujud manusia-manusia, ya. Para malaikat memberikan salam, kemudian dibalas salamnya dengan lebih sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menyediakan, menghidangkan daging anak sapi gemuk kepada mereka, dipanggang, bayangkan. Padahal dia nggak kenal orang-orang ini, tamu-tamu ini nggak kenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, benar-benar dihidangkan dengan hidangan yang terbaik lah, ya, daging anak sapi gemuk yang dipanggang, ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendekatkan hidangan tersebut kepada tamu-tamunya tersebut. Ini juga adab yang bagus sekali, ya, didekatkan hidangan tersebut kepada mereka, ya, nggak disimpan jauh-jauh gitu ya, biar nggak terlalu banyak lah, makanya disimpan jauh-jauh gitu. Atau kelihatan makanannya tapi disimpan aja di atas meja yang agak tinggi gitu ya. Enggak, didekatkan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada tamu-tamunya dari kalangan malaikat, ya. Dan Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat, ya, awalnya seperti itu, ya, itu nggak tahu, ini orang-orang yang asing, dia nggak kenal, tapi luar biasa jamuannya kepada tamu-tamunya tersebut, ya. Bahkan beliau menawarkan makanan tersebut dengan penawaran ala ta'kulu, ya, dengan sighah penawaran, bukan memerintah. Kulu. Nah, itu ala ta'kulu itu lebih
lembut, itu lebih sopan gitu ya. Nah, tidakkah engkau makan? Ya, ditawarkan gitu ya. Bukan ayo makan, makan. Nah, gitu. Ya, bukan perintah ya. Seperti itu. Ini luar biasa. Ya, menyambut tamu dengan ramah, ya memberikan hidangan kepada mereka, ini juga al-ma'ruf, termasuk al-ma'ruf, kebaikan juga. Dan banyak banyak sekali ya, banyak sekali ya. Banyak sekali amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyeru orang kepada kebaikan ya, melarang mereka dari kemungkaran baik di dunia nyata ataupun di media sosial misalkan. Al-ma'ruf, kebaikan ya, kebaikan. Nah, menghilangkan gangguan dari jalan, kebaikan juga, sebagaimana sudah kita bahas ya hal-hal ini. Nah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, antum punya ilmu yang bermanfaat, entah itu ilmu agama bahkan ilmu dunia yang bermanfaat, antum ajarkan kepada orang lain. Manfaat itu juga kebaikan juga. Kebaikan juga. Memberi nafkah kepada keluarga itu juga kebaikan juga. Hatta menggauli istri juga termasuk sedekah, kebaikan. Ya, kebaikan juga. Menanam tanaman juga termasuk kebaikan juga, sebagaimana nanti datang hadis berikutnya ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini dan semua hal ini, semua kebaikan-kebaikan ini adalah sedekah ya. Karena itu kita perlu sadari sekali lagi bahwasanya sedekah itu bukan cuma dengan harta saja. Ya, sebagian orang di zaman sekarang gitu ya, apa-apa semuanya harus dengan harta gitu ya. Sampai-sampai mau berbuat baik juga, aduh saya nggak punya banyak harta, susah berbuat baik. Nah, gitu. Ya, sebagian orang ada yang seperti itu mikirnya. Kemudian akhirnya dijadikan alasan apa? Saya mau kerja yang sibuk, yang banyak. Supaya apa? Supaya saya punya banyak harta, supaya saya bisa berbuat banyak kebaikan. Ya. Tapi sibuknya dia dengan dunianya akhirnya mengenyampingkan apa? Berbagai macam amalan-amalan baik, kebaikan-kebaikan yang lain. Padahal mendapatkan harta itu baru wasilahnya itu. Dia baru dapat wasilah, belum dapat amalnya, ya kan? Kalau sudah dapat hartanya, sebagian orang lupa sudah. Lupa dulu katanya mau sedekah 100 juta ke masjid fulan, misalkan. Kalau sudah hartanya banyak, nanti banyak juga keinginannya. Ya. Manusia itu hatinya berbolak-balik ya. Apa yang kita inginkan hari ini, 1 tahun lagi belum tentu kita inginkan lagi. Bisa jadi sudah lebih tinggi lagi nanti keinginannya. Ya. Hari ini cukup dengan kopi saset misalkan. Sudah kenal kopi biji, nge-grinder sendiri, ngegiling sendiri, kemudian diseduh pakai V60 sendiri, sudah beda nanti kualitas kelas lidahnya nanti. Sudah nggak level apa kopi-kopi saset nanti. Kalau hari ini kopi saset sudah nikmat, kalau kenal sudah kopi biji gitu ya, sudah beda nanti keinginannya. Nah, seperti itu manusia ya, keinginannya tuh bertambah terus. Ya, hari ini ketika hartanya nggak terlalu banyak, keinginannya nggak begitu banyak. Tapi nanti semakin banyak hartanya, wah semakin banyak keinginannya. Lupa dia, dulu saya mau cari uang tuh untuk beramal soleh ini dan ini. Udah lupa, udah terkesampingkan sudah. Karena sebab apa? Keinginan. Ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan fitnah berupa apa? Nikmat. Ya. Betapa banyak orang diuji dengan nikmat.
nggak lulus dia. Tapi kalau diuji dengan kesedihan, kesengsaraan, lulus dia. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, nggak lulus sudah. Ya, jadi apa? Jadi bengkok dia jalannya ketika sudah dapat banyak kenikmatan. Ya, karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas keadaan kita ya. Baik keadaan yang miskin ataupun keadaan yang kaya gitu ya. Harus senantiasa bersyukur ya. Maka sedekah ini bukan cuma dengan harta saja, ya. Kebaikan-kebaikan lain juga bisa bernilai pahala sedekah juga. Ya, dan bahkan bisa melebihi pahala sedekah dengan harta. Ya, orang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang mengajarkan ilmu, sedekah atau enggak ini? Sedekah, dan bisa jadi keutamaannya lebih daripada sedekah dengan harta. Ya. Jadi jangan kita acuannya kalau mau berbuat baik, nanti tunggu saya banyak harta dulu. Nanti tunggu saya kaya dulu. Nah, gitu. Repot ini. Ya. Ya kalau ada nanti. Kalau umurnya sampai ke nanti, ya. Nanti kalau udah kaya, nanti kalau udah punya banyak uang. Ya kalau sampai umurnya. Sampai umurnya pun belum tentu keinginannya sama dengan hari ini, ya. Itu tadi ya, keinginan manusia itu berubah-ubah ya, semakin tinggi semakin tinggi. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang memberi sedekah atau menolong orang lain karena rasa iba. Ini tambahan faedah saja ya. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang memberi sedekah atau menolong orang lain karena rasa iba tanpa memikirkan niat pahala akhirat. Paham ini maksudnya? Ini pembahasan berkaitan dengan apakah kebaikan-kebaikan ini kita harus benar-benar berniat dengan kebaikan tersebut taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Harus kita niatkan untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ataukah enggak? Nah, gitu. Ini pembahasannya. Karena sebagian orang ada yang dia menolong orang lain bukan karena mengharap ridho Allah, dia enggak ingat, cuma rasa iba aja, kasihan. Ya, sebagian orang ada yang lembut hatinya, ya udah dia nolong orang lain karena kasihan aja. Dia ngelihat orang minta-minta, kemudian dia berikan hartanya karena kasihan. Dia nggak ingat dia, oh ini sedekah, oh ini untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Nggak ingat dia cuma kasihan aja. Ada orang-orang yang seperti ini. Ya, dia ngebantu kawannya, ya. Tapi dia nggak ingat ini adalah apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah juga. Benar nggak? Nah, di sini Syekh Ibn Baz rahimahullah ditanya tentang orang yang semisal ini. Dia menolong orang lain, dia berbuat kebaikan hanya karena berdasarkan syafaqah, rasa iba gitu ya. Nah, tapi itu kebaikan yang dia lakukan. Maka beliau rahimahullah menjawab, seorang muslim yang berbuat baik kepada saudaranya karena rasa iba, belas kasihan atau kekerabatan, dia mendapatkan pahala kebaikan secara umum. Dia mendapatkan pahala kebaikan secara umum. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Akan tetapi, jika kebaikan itu disertai dengan niat mengharap apa yang ada di sisi Allah dan karena iman, maka pahalanya menjadi jauh lebih sempurna dan jauh lebih besar. Ya, jadi intinya apa? Orang yang tadi berbuat baik kepada orang lain karena rasa iba ataupun sebab yang lain, ya dia nggak terpikir sama sekali dia ingin mendapatkan pahala akhirat, mencari ridho Allah dengan kebaikannya tersebut. Gimana dia statusnya? Dia tetap mendapatkan pahala. Ya, dia tetap mendapatkan pahala
pahala kebaikan secara umum. Ya Allah tidak sia-siakan perbuatan baik dia. Tapi seandainya seseorang bisa untuk menyertai perbuatan baiknya tersebut dengan apa? Niat mengharapkan pahala dari Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, maka ini dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih besar. Ya. Jelas ya? Nah. Ini seorang muslim, ya. Ini seorang muslim. Gimana kalau orang kafir? Hah? Orang kafir, kemudian dia berbuat baik, mengeluarkan banyak harta, misalkan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina misalkan. Tapi orang kafir, hah? Gimana? Hah? Gimana status perbuatan baiknya ini? Ini kebaikan nggak? Kebaikan ini. Ya, kebaikan ini. Tapi dia dalam keadaan kafir. Maka kebaikannya ini, ya para ulama mengatakan, ya kebaikannya ini akan diganjar di dunia aja. Ya, di dunia aja. Ganjaran dunia berupa apa? Berupa kedudukan di dunia, pujian dari orang lain, orang-orang suka kepada dia, ya. Orang-orang suka kepada dia. Nah, dan hal-hal yang lainnya cuma diganjar di dunia saja karena sudah merupakan sesuatu yang lumrah ya. Orang kalau berbuat baik disukai nggak di dunia? Ya disukai di dunia. Ya ada balasan-balasan dunianya tuh seseorang yang berbuat baik. Kalau dia seorang muslim, di akhirat juga akan dapat pahala. Selain juga hal-hal kebaikan-kebaikan di dunia tadi. Ya. Tapi kalau dia seorang kafir, ya cuma di dunia saja sudah kebaikannya. Di akhirat nggak ada sama sekali buat dia. Ya cuma jadi debu-debu yang berterbangan saja. Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Kalau mau pahala-pahala kebaikannya tersebut dihitung di akhirat, masuk Islam. Ya. Taib. Tampaknya kajian kita cukupkan dahulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya, insyaallah. Ya agak lebih cepat dari biasanya ya. Ini biar agak kurang fit. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.